Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Irwan. Saya di sini mewakili dari kelompok 7 ingin mempresentasikan video tentang struktur data. Kemudian di sini juga untuk memenuhi program atau proyek UAS mata kuliah struktur data. Di mana di sini untuk kelompok 7 yaitu beranggotakan ada 5 anggota, yaitu yang pertama adalah Asep Ramdan Nuriana, kemudian yang kedua saya sendiri yaitu Denny Irwan, kemudian yang ketiga ada Indah Nuria, yang keempat Rifaldi Lukman, serta yang kelima yaitu Selvi Dwi Maulina. Dimana di sini video ini yaitu akan menjelaskan tentang struktur data, dimana di sini kelompok 7 itu sudah membuat program dengan tema tokoh elektronik. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang materi atau isi dari program tersebut, yaitu oleh Rifaldi Lukman. Perkenalkan, nama saya Rifaldi Lukman. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Latar belakang struktur data. Pemrograman dalam struktur data ada beberapa macam. Salah satunya adalah pemrograman Python. Dalam pemrograman ini biasanya menggunakan berbagai variabel, misalnya struktur data, pointer, array, linked list, stack, QQ, tree, pohon biner atau binary tree, dan graph. Rumusan masalahnya yang pertama, menjelaskan pengertian struktur data. Yang kedua, menjelaskan pengertian array dan jenis array. Yang ketiga, menjelaskan keunggulan dan kekurangan array. Yang keempat, menjelaskan pembuatan program tema toko elektronik dengan metode array 2 dimensi. Tujuannya, yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas struktur data dengan menggunakan program Python. Yang kedua, menjalankan program dengan tema toko elektronik menggunakan Python dengan metode array 2 dimensi. Manfaatnya yaitu supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan array dan contoh programnya, sehingga kita dapat menjalankan program dengan baik dan benar. Yang kedua, supaya kita mengerti atau mengetahui apa yang dimaksud dengan struktur dan beberapa contoh programnya, sehingga kita dapat menjalankan dan membuat programnya dengan baik dan benar. Ini saya juga akan menjelaskan tentang pembahasan struktur data. Dalam istilah komputer, sebuah struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam, atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Nuria. Perkenalkan, nama saya Indah Nuria. Saya akan menjelaskan pengertian dari array. Array atau larik didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori berurutan. Definisi ini kurang tepat karena terjadi kerancuan antara struktur data dan representasinya. Memang benar, array hampir selalu diimplementasikan menggunakan memori berurutan, tapi tidak selalu demikian. Semua elemen array bertipe sama. Array cocok untuk organisasi kumpulan data homogen yang ukuran atau jumlah elemen maksimumnya telah diketahui dari awal. Homogen adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Karakteristik array. Karakteristik array mempunyai 3. Pertama, mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori yang bersifat statis. Yang kedua, mempunyai tipe data sama yang bersifat homogen. Yang ketiga, dapat diakses secara acak. Berikutnya, deklarasi array. Ada 3 hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array, yaitu tipe data array, nama variabel array, subscript atau index array, jenis-jenis array. Pertama,
ada array dimensi 1, yaitu kumpulan elemen-elemen yang identik yang tersusun dalam satu baris. Elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut bisa berbeda. Deklarasinya, tipe underscore data nama underscore variabel kurung siku indeks. Array kedua, array dimensi 2, yaitu sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses melalui dua indeks atau subscript, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Deklarasinya, tipe underscore data nama underscore variabel kurung siku indeks 1 dan indeks 2. Array terakhir yaitu array dimensi 3, yaitu dapat digambarkan sebagai suatu benda ruang. Deklarasi pada array 3 dimensi tidak berbeda pada array 1 dimensi dan 2 dimensi yang telah dijelaskan sebelumnya, kecuali pada indeks array. Deklarasinya, tipe underscore data nama underscore variabel kurung siku indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Selvi Dwi Maulina. Baik, perkenalkan saya Selvi Dwi Maulina. Di sini akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan array. Keunggulan array adalah sebagai berikut. Yang pertama, array sangat cocok untuk mengakses acak. Sembarang elemen di array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain. Yang kedua, jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen pendahulu atau elemen penerus 3. Yang ketiga, jika elemen-elemen array adalah nilai-nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanannya sangat efisien. Dan di sini ada kelemahan array adalah sebagai berikut. Array mempunyai fleksibilitas rendah, sehingga tidak cocok untuk berbagai aplikasi karena array mempunyai batasan sebagai berikut. Array harus bertipe homogen. Kita dapat tidak mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter, elemen lain bilangan, dan elemen lain adalah tipe-tipe lain. Yang kedua, kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array statik yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi. Bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus, maka representasinya statis, tidak efisien dalam penggunaan memori, menyiapkan banyak waktu komputasi, dan pada suatu aplikasi, representasi statis tidak dimungkinkan. Bila penambahan pengurangan terjadi secara terus-menerus, maka representasi statis array yang pertama tidak efisien dalam penggunaan memori, yang kedua menyiapkan banyak waktu komputasi, dan yang ketiga pada suatu aplikasi representasi statik tidak dimungkinkan. Selanjutnya di sini ada contoh program yang akan dijelaskan oleh Denny Irwan. Oke, baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang program yang telah kelompok kami buat, yaitu di sini ada variable user, kemudian dalam variabel tersebut ada list ya, yaitu untuk 1 Denny Irwan, 2 Indah, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada variabel barang, di mana di dalam variabel tersebut berbentuk list, di mana ada B01 mesin cuci dengan harga Rp1.700.000 dengan stok 6 ya. Ini untuk penjelasannya nanti lebih detail lagi. Di sini ada variabel transaksi untuk listnya yang akan dipanggil nanti. Kemudian di sini kita juga menggunakan fungsi dep, yaitu untuk memanggil lagi nanti ya di variabel selanjutnya. Nah di sini ada def id access, yaitu menggunakan parameter id pep atau id pelanggan, kemudian user, dimana di sini juga kita menggunakan ulangan for x in user, dimana if x the list yang 0 yaitu sama dengan id pelanggan. Kemudian di sini untuk mengembalikan nilai return true dan return false. Di sini juga kita ada fungsi get name dengan parameter id fem user,
kemudian ID fungsi kode eksis kode barang, di mana parameternya kode barang dan barang. Kemudian selanjutnya kita menggunakan fungsi juga untuk mempermudah ya dalam proses pemrogramannya, biar nggak terlalu banyak coding ya. Jadi biar lebih simpel lagi dan lebih sederhana lagi. Jadi kita tinggal memanggil fungsi dep tersebut ya. Di sini ada dep update barang juga, di mana yang jadi parameter dari fungsi dep ini yaitu barang baru dan barang. Di sini nanti untuk update barang ya. Nah, di sini kita menggunakan list lihat barang itu dengan parameter barang, di mana nanti kita akan mencetak atau memperlihatkan menu untuk melihat barang apa saja sih yang ada di dalam toko tersebut yang masih ada stoknya gitu. Kemudian untuk hapus barang, yaitu untuk menghapus barang yang atau istilahnya mengupdate barang ya, dimana di sini jika kita akan menghapus barang tersebut, mungkin jika nanti tidak ada lagi barang tersebut untuk dijual, nah kita itu untuk disinilah kita membuat atau menu hapus barang. Kemudian di sini juga ada ya transaksi, jadi dimana nanti kita jika memasukkan edit pembeli ya, jika kita memasukkan barang yang kita beli, nah itu nanti akan masuknya itu ke sini. Jadi kita tinggal lihat transaksinya yang sudah masuk apa aja. Di sini menggunakan variabel tabel, itu nama pembeli, nama barang, harga barang, jumlah, dan total. Jadi nanti transaksi yang telah kita input itu akan muncul di fungsi ini gitu ya. Terus di sini juga ada form take in transaksi. Kemudian di sini untuk menambahkan ya. Kemudian di sini ada foreign table, di mana kita akan membuat tabel atau untuk mempercantik memperapih hasil dari inputan yang tadi telah kita input. Di sini kita juga menggunakan operasi while true, di mana jika benar di sini tampilannya akan seperti ini. Dimana di sini jika kita memilih menu menu pertama yaitu untuk beli barang. Nah, di sini ada ID PEM, kemudian kita pertama kita memasukkan ID pembelinya dulu. Kemudian jika kita telah memasukkan data atau ID pembeli yang belum masuk ke dalam yang tidak ada di dalam daftar, otomatis nanti itu akan ada mencetak ID pembeli tidak ada di dalam list user, harap masukkan lagi. Kemudian untuk notnya di sini jika kode barang tidak ada, jadi harap masukkan lagi. Jadi jika benar itu akan langsung ke menu selanjutnya, dan jika false, jadi nanti kita diinstruksikan untuk memasukkan kode yang benar. Sini untuk jumlah barang yang dibeli. Kemudian di sini jika jumlah barang yang ingin kita input itu lebih besar ya, atau melebihi dari stok barang, nah itu nanti akan ada keterangan stok tidak cukup. Jadi sehingga memberitahu kita bahwa stok yang ada di list barang kita itu sudah habis atau kurang dari barang yang ingin kita beli, jumlahnya yang ingin kita beli. Kemudian di sini untuk ada barang, ya ini untuk mengupdate barangnya, di mana di sini ada parameter yang kita akan panggil yaitu barang dan barang. Kemudian untuk mencetak total harganya, kita itu menjumlahkan dari variabel jumlah dikali barang yang
kita input berapa jumlahnya. Jadi untuk tadi list yang kedua ya. Nah di sini juga ada transaksi di mana kita akan menampilkan apa istilahnya, menambahkan ya inputan yang telah kita input tadi. Jadi di sini untuk elif jika kita memilih pilihan 2. Nah di sini untuk melihat list barang itu nanti kita akan memanggil istilah fungsi dep yang tadi ya, lihat list barang kemudian dengan parameter barang sehingga muncul barang-barang yang tersedia. Ini di sini ada kode barangnya juga. Jadi setelah kita masuk ke pilihan 3, yaitu untuk pilihan 3 yaitu untuk update list barang. Jadi di sini kita kita ingin menghapus. Nah itu barang yang sudah tidak ada atau tidak ada stok lagi. Nah di sini kita mengupdate barang. Kemudian di sini juga ada jika kita ingin mengupdate barang. Nah di sini di dalamnya juga menggunakan if else, di mana ada pilihan lagi di dalamnya, yaitu untuk mengupdate-nya atau kita akan mengubah namanya, mengubah harganya. Misalkan kita untuk sekarang harganya naik, nah, otomatis kan kita harus ubah nih harganya. Nah, di sini untuk yang ketiga juga ubah stok, mungkin stoknya kita sudah berkurang atau kita ada penambahan stok. Nah, di sini kita mengubahnya. Nah, kemudian di sini juga untuk yang tadi update ya, jika kita menambahkan barang baru, nah di sini kita memasukkan nama baru, nama barang yang baru itu apa, kemudian harganya. Jika kita menginput harga atau mengupdate harga, nah di sini untuk harga barunya berapa, dan di sini untuk yang stok ya tadi. Jika di dalam pilihan tersebut tidak ada, jadi kita mengikutkan pilihan yang tidak sesuai, itu nanti else itu pilihan salah. Jadi untuk mengubahnya otomatis langsung gagal. Jadi tetap di harga, stok atau nama barang yang sesuai dengan list yang sebelumnya. Di sini juga untuk barang ya. Nah, jika kita berhasil itu atau sesuai dengan pilihan yang ada, nah itu otomatis langsung berhasil update barang. Kemudian yang jika kita memilih yang keempat, yaitu untuk menghapus barang. Nah di sini untuk menghapus barang yang sudah tidak ada. Kemudian jika berhasil, nah otomatis langsung hasil. Nah di sini untuk melihat transaksi yang tadi ya, untuk mencatat hasil transaksi. Nah di sini nanti siapa yang membelinya, terus berapa jumlahnya, barang apa aja yang dibeli dengan total harganya itu jadi berapa. Nah itu otomatis nanti beberapa hasil dari transaksi itu akan masuk ke sini. Kemudian yang pilihan ke-6 yaitu keluar. Jadi di sini langsung ada pengoperasian break. Jadi seperti itu. Nah, bila nanti untuk menu yang salah, jadi jika kita di luar dari instruksi ini, yaitu menu salah. Seperti itu. Demikian penjelasan program dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita juga masih dalam tahap belajar, masih banyak yang perlu dipelajari untuk selanjutnya. Nah di sini kita juga akan coba running dulu ya, sebelum kita itu untuk memperlihatkan bahwa apakah program tersebut bisa sesuai dengan yang dijelaskan atau ada atau tidak gitu ya. Di sini kita coba running dulu. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi, di sini langsung muncul menu utama ya. Di sini kita contohkan, di sini kita
berurut ya, yaitu dari 1 yaitu membeli barang. Nah, di sini masukkan ID pembeli. Jadi kita masukkan ID pembelinya, ID pembeli yang keberapa, misalkan 3. Misalkan 3. Kemudian masukkan kode barang yang tadi kode barangnya ya, yang sesuai input. Misalkan kita membeli TV ya. Masukkan berapa satu mesin cuci apa iya mesin cuci, kemudian kita jumlahnya berapa. Nah, kita langsung otomatis masuk ke menu selanjutnya. Jadi nanti kita dilihat apa di mode lihat transaksi itu, transaksi ini yang udah kita input itu bakalan ada atau enggak. Nah, kita lihat dulu deh biar langsung ya. Kita masukkan lihat transaksi. Nah, jadi ini yang tadi apa istilahnya yang telah kita input. Jadi misalkan nama pembelinya Rifadi Lukman, nama barangnya mesin cuci dengan harga 7.700.000 dengan jumlah 2, maka total yang harus dibayar itu 3.400.000 rupiah. Kemudian kita coba lihat list barangnya ya. Nah, ini yang tadi. Jadi kode barangnya ini, nama barangnya ini, harga masing barang ini, dan stoknya itu di sini kita lihat. Kemudian kita coba untuk mengupdate list barangnya. Kita di sini masukkan kode barang yang mau update ya, misalkan kulkas saya ini. Nah, kita mau mengubah apa nih? Nah, misalkan kita ubah harganya yang tadinya 1.500.000 ya. Kita ubah harga. Nah, masukkan harga baru, misalkan ada kenaikan nih 1.500.000. Nah, berhasil update barang. Nah, kita lihat nih ini berubah enggak. Kita lihat list barang jadi 52. Nah, di sini langsung otomatis berubah dikarenakan kita telah mengupdate dari barang tersebut. Itu kemudian kita mencoba barang untuk menu selanjutnya. Nah, kita mau menghapus apa, misalkan speaker nih ya, B05. Nah, berhasil terhapus ya. Kita coba lihat ya, apakah dia terhapus ya. Sini untuk speakernya dia terhapus, berarti programnya nggak berhasil. Nah, kita coba lihat lagi nih yang tadi kan yang transaksi udah. Ini kan yang tadi apa yang telah input ya, hasil dari pembelian. Nah, kenal coba keluar dan langsung keluar. Demikian hasil program dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, yang sebelum kita mengakhiri sesi di sini ada penutup atau kesimpulan, di mana struktur data merupakan salah satu bahan dasar pembuatan program. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Array merupakan bagian dari struktur data, yaitu termasuk ke dalam struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Apabila kita membuat program dengan data yang sudah kita ketahui batasnya, maka kita menggunakan array tipe data statis. Namun apabila datanya belum kita ketahui batasnya, maka
gunakan pointer atau tipe data dinamis. Dan pada kelompok kami di sini membuat program tema atau program dengan array dua dimensi dengan menggunakan program Python. Demikian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya dan khususnya bagi kami itu dari kelompok 7. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau istilahnya ada kekeliruan. Di sini kami masih dalam tahap belajar, masih banyak banget istilahnya pemahaman atau pembelajaran lagi, dan istilahnya pembekalan lagi dari dosen untuk kedepannya. Demikian presentasi dari kami. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu, dan mudah-mudahan program kami tersebut bisa memenuhi kualifikasi dari nilai untuk UAS di struktur data. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum